Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Kak Mirsa. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Gimana Bunda? Lagi sibuk apa nih Bunda sekarang? Dan Bunda itu sebenarnya sibuk apa dan lagi ngerjain apa dan lagi asik apa nih Bun sekarang Bun? Ya, terima kasih. Perkenalkan ya teman-teman, saya Bunda Devi. Saya ini sekarang sedang sibuk mengikuti kelas-kelasnya Ustadz diantaranya Ustadz Sani Abikin. Beliau saat ini sedang membuat materi, beberapa materi, dan saya salah satu pesertanya. Saya ingin sekali murojaah, ingin berbagi, ingin sharing kepada teman-teman. Kali ini ada satu materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita mengenali dan memahami lintasan-lintasan pikiran negatif yang seringkali hadir di kepala kita. Itu, Kak Nisa. Udah nggak sabar nih kita pengen denger dari Bunda Devi tentang apa itu lintasan-lintasan pikiran negatif, apa itu hal-hal yang selama ini berpengaruh terhadap hidup kita, yang seringkali hal itu tuh nggak kita sadarin tapi berpengaruh banget di dalam kehidupan kita teman-teman. Oke, langsung aja saya mulai untuk podcast kali ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau menurut Bunda nih, kan banyak dari kita yang merasa bahwa pendapat orang lain itu menjadi sebuah kekuatan besar, Bun. Kekuatan besar terhadap cara kita memandang diri kita sendiri. Karena seringkali kita itu kan terjebak atau terpengaruh nih sama pendapat dari luar diri kita, Bun. Nah, apa ini memang pengaruh yang berasal dari misalnya budaya atau pengalaman masa kecil, atau ada faktor lain yang mempengaruhi hal itu gitu Bun? Jadi ketika ada orang yang selalu dia kepikiran terus membentuk dirinya seperti apa orang kira gitu, itu memang ada orang-orang yang dia gampang dipengaruhi oleh lingkungan ya, apalagi untuk orang-orang yang ekstrovert kan dia energinya dari luar kan gitu. Jadi dia itu kalau udah udah stuck gitu ya, udah stres, dia harus ketemu temen gitu kan, ngobrol gitu, cari masukan, cari pemahaman baru gitu. Nah, itu sah saja gitu, boleh-boleh aja begitu. Tapi yang mengendalikan, yang memutuskan itu adalah ya kita diri sendiri. Nah, ini kita singgung sedikit masalah dikotomi kendali ya. Jadi dikotomi kendali itu kan ada yang mana yang di dalam diri kita yang kita kendalikan, mana yang bukan gitu. Jadi pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan itu ada dalam kendali kita. Kita yang menentukan gitu, apakah itu baik buat kita gitu, apakah ini cocok buat kita gitu. Kan orang itu punya persepsi berdasarkan pengalaman mereka gitu, belum tentu sama gitu, belum tentu bisa kita praktekkan. Itu hanya sebagai inspirasi aja, jangan dijadikan satu standar. Untuk misalnya gini, untuk hal yang di luar kendali, itu kan di luar kendali kita. Kita kan nggak bisa menciptakan hujan. Terus ikhtiar kita apa dengan hujan itu? Pakai jas hujan supaya nggak sakit, datang lebih awal supaya tidak kesiangan, gitu. Seperti itu. Atau misalnya anak kita rewel, anak kita nakal,
misalnya anak kita tidak patuh, itu di luar kendali. Nah, kita sebagai orang tua, kendali kita apa? Kendali kita, oh mungkin ini anak butuh perhatian. Oh ini mungkin kita lebih banyak berdoa gitu. Oh mungkin ini anak apalagi misalnya kurang pelukan misalnya ya, atau kita sebagai orang tua butuh ilmu parenting gitu kan. Nah ilmu parenting itu bukan ilmu merubah anak loh, ya parenting kan namanya juga. Jadi untuk merubah parent gitu. Jadi bukan anaknya yang kita tuntut untuk berubah ya Bun ya? Bukan, ya. Jadi kitanya yang berubah. Karena untuk merubah sesuatu itu adalah kita dulu yang berubah gitu. Baru karena kita berubah, karena pikiran kita berubah, kita punya wawasan yang baru sehingga kita memaknai satu kejadian itu, atau misalnya anak yang rewel ini gitu, kita menilainya lebih positif gitu. Jadi nggak dengan marah, nggak dengan teriak-teriak gitu. Akhirnya kan emosi-emosi negatif keluar semua dari. Karena kebanyakan mungkin termasuk saya ya Bun ya, termasuk saya seringkali pada saat saya mencoba untuk memahami yang namanya ilmu parenting, itu dianggapnya menjadi satu ilmu baru yang pada saat saya paham, anak itu harus ngikutin kebiasaan baru saya gitu. Iya betul. Nah ini memang harus kembali lagi tadi, yang bisa kita kendalikan itu adalah pikiran kita ya, berubah cara berpikir kita bagaimana menghadapi anak. Karena seringkali kita sebagai orang tua itu meneruskan pola pendidikan orang tua kita dulu kan. Nah ini kan belum tentu benar gitu. Sekarang kan mudah ya untuk mendapatkan jawaban gitu, jawaban yang positif ya gitu. Itu gampang kok. Sekarang kan ada Meta AI ya, kita tanya aja, ini kenapa ya anak saya pulang sekolah uring-uringan, ditanya diem aja gitu. Nah kita harus langsung pikiran kita ini geser ke yang lebih positif. Misalnya, oh mungkin dia habis di sekolahnya melakukan aktivitas yang melelahkan. Oh atau mungkin anak kita ngantuk. Oh mungkin anak kita kecapean atau mungkin lapar gitu ya. Dibikin seperti itu. Jadi jangan, kenapa sih kamu nggak sopan? Ayah nanya diem aja. Nah itu mah pola-pola lama ya. Gitu. Nah kalau kita sekarang paham dengan memahami tata kendali itu, jadi kendalikan kita ke hal-hal yang positif. Karena ketika kita punya pikiran positif, pasti kan mereka juga menerimanya enak dong, ya nggak? Kamu lapar ya? Iya kan gitu ya, gitu. Daripada kenapa sih kamu diem aja? Apa sih bunda? Gitu kan, dalam hatinya pasti mereka juga udah capek, si bunda marah-marah kan gitu ya. Iya pasti akan lebih baik ya kalau kitanya bundanya atau ayahnya itu lebih positif gitu, mikirnya yang baik-baik gitu. Karena ingat ya, kan Allah juga bilang aku ini sesuai dengan prasangka hambamu loh gitu. Artinya kalau pikiran kita negatif, pasti kita dapatnya negatif gitu. Contoh kecil ya tadi gitu ya. Kan hasil dari yang tadi kita bahas masalah dikotomi kendali ini adalah salah satunya itu adalah kita bisa otomatis kita akan meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap segala sesuatu halnya tentunya gitu. Nah, apa aja nih Bun kira-kira langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk memperkuat rasa percaya diri kita sehingga kita tidak terlalu terpengaruh sama apa yang orang lain pikirkan. Maksudnya gini Bun, seringkali nih Bun, kita ini kan terpengaruh sama orang lain karena kita nggak pede gitu Bun sama diri kita sendiri gitu. Akhirnya
akhirnya timbul pertanyaan, saya benar nggak ya, saya udah tepat belum ya gitu, dan kita mengafirmasi itu dengan pendapat-pendapat dari luar diri kita yang akhirnya itu membuat kita jadi menderita gitu Bun. Nah, apa sih pentingnya mengetahui nilai-nilai pribadi di dalam diri kita, apalagi di dalam proses berdamai diri kita nih dengan semua opini dari luar diri kita, dan gimana cara kita untuk bisa ningkatin percaya diri kita tersebut gitu Bun? Iya, jadi pertanyaannya kan apa sih yang selalu bikin dada kita nih sempit gitu ya? Iya, betul. Nah, ini jawabannya adalah selalu di luar kendali, gitu. Kita selalu fokus terhadap hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Iya, gitu. Seperti misalnya kita dibenci gitu ya, dizolimi sama orang gitu bertahun-tahun gitu ya, terus kita dibohongin gitu, disakitin, diabaikan gitu ya. Nah, ini tuh coba diperhatikan, untuk hal yang di luar kendali itu pasti awalan katanya dengan di gitu. Ya, itu sih yang bikin dada kita sempit. Jadi kita gitu. memikirkan semua yang di tadi gitu ya. Di itu gitu. Ini mah udah aja, mau di luar kendali gitu kan. Gitu. Jadi kita abaikan aja gitu. Terus kalau bukan kita mikirin yang diawali dengan di, kita harus mikirin yang mana nih Bun gitu. Nah, kita ini seharusnya mikirin yang me gitu ya. Kalau kita pasti kalau misalnya kita membenci gitu kan, itu kendali siapa? Kita kan? Ya. Nah, itu yang nggak boleh. Menyakiti, itu nggak boleh kan? Gitu. Itu yang kita harus fokus ke situ, ke hal yang kalau misalnya kita sedih gitu ya, kita mengakui sesuatu yang itu boleh, itu kan kita muhasabah ya ke Allah ya gitu. Ya Allah, saya menzolimi dia, ya Allah maafkan aku ya Allah, jadi bawa ke Allah gitu ya. Jadi untuk hal yang jadi nggak akan, kalau kita jelas peta kendalinya gitu ya, bahwa ini di luar kendali gitu, ini didoakan saja gitu, pakai pikiran kita, atau dengan rasa itu kita adukan ke Allah dengan ada teknik sajadah ya. Ustaz Sony ini membimbing kami dengan pelatihannya selalu dengan sajadah. Bahkan di kelas terakhirnya kita dibimbing dengan self coaching. Rasa sakit, rasa marah, rasa sedih, rasa takut, itu pertama kita harus sadari, kita harus hadirkan, kita harus akui, kemudian kita adukan kepada Allah ya gitu. Di situ kita memilih gitu, respon apa yang akan kita pilih. Nah, untuk hal yang bersifatnya rasa, itu kan sebetulnya itu bisa dilepas gitu. Bisa dilepas, ya Allah, saya stres, si orang ini makan aku terus nih gitu. Aku nggak nyaman, aku kesel gitu. Terus aja kita genggam perasaan itu gitu. Seperti kita menggenggam ballpoint ini ya. Terus aja nih, rasa itu tuh kita genggam gitu. Kita yang mengizinkan menggenggamnya. Padahal sebetulnya kalau kita izinkan dia lepas, semudah ini lepas, gitu, kita buka lepas, itu akan hilang. Gitu. Kita self coaching aja. Gitu. Kamu mau sampai kapan? Kamu betah begitu terus? Kamu mau nggak melepasnya gitu kan? Iya mau, gitu kan, kita sendiri yang ngejawab ya. Tapi susah.
kamu susah atau memang lebih enak digenggam terus atau lebih enak dilepas gitu. Tanya lagi sama kita, ya enak dilepas sih gitu. Oke, kalau enak dilepas, kapan kamu mau melepasnya? Ya pengennya sih sekarang, tapi susah, rasa itu selalu hadir. Oke, nanya lagi gitu ya, dengan self coaching gitu. Nah, kalau misalnya kamu terus-terusan, apa kamu tidak tersiksa? Iya, tersiksa. Oke, kalau gitu, kapan kamu mau lepas? Sekarang? Ya, sekarang. Gitu. Atau nanti, misalnya kalau nanti, berarti bisa dong? Bisa. Kalau nanti bisa, sekarang bisa dong, berarti iya bisa. Gitu. Oke, sekarang lepas. Gitu. Itu sebetulnya afirmasi ke diri. Itu harus dilatih terus. Itu paling powerful banget kalau kita habis sholat ya, gitu. Kita mintain ngobrol aja, gitu. Nah itu, jadi apa ya? Itu tuh sebetulnya hanya prasangka aja, hanya ilusi kita aja, gitu. Imajinasi kita aja. Karena saya pun juga pernah ada di titik itu gitu. Ternyata aku bisa lepas sebegini mudah ya gitu. Udah hilang. Dan ketika orang itu bicara lagi ke kita dengan hal yang sama, dengan ucapan yang sama, perasaan itu sudah tidak ada. Atau kalaupun ada, levelnya udah mengecil. Latih lagi sampai nol gitu. Apalagi ya teman-teman, apalagi di era sekarang yang media sosial ini Bun, kita kan banyak banget terpapar sama kritikan dari bahkan orang-orang kita nggak kenal Bun. Tiba-tiba dia wah begini begitu mengkritik gitu ya, yang kita nggak tahu siapa orangnya gitu. Kalau memang mengkritiknya itu membangun, itu bagus karena kita akan tumbuh. Netizen sekarang kan Bunda tahu sendiri kritikannya. Ya kan kita yang menentukan ini membangun nggak buat saya, ini bagus nggak buat saya, ini saya bakal tumbuh nggak gitu. Jangan juga menjadi anti kritik, nggak bagus. Ya gitu. Jadi kita harus bisa memilah, kita harus bisa memilih yang terbaik buat kita itu apa. Karena kembali lagi kan kebahagiaan kita ini adalah kita yang menentukan gitu. Jadi kebahagiaan ini tidak ditentukan oleh omongan orang, kebahagiaan ini tidak digantungkan ke orang gitu ya. Kan ini nggak bagus gitu. Kita yang menciptakan kebahagiaan itu, kita yang mengizinkan gitu. Kalau kita sakit hati itu pun karena kita mengizinkan gitu. Makanya lepas dengan teknik sajadah gitu ya. Sajadah ya Bu. Iya, sajadah itu sadar, jeda, pilih. Jadi kita sebelum merespon, kita ada tidak reaktif tapi kita proaktif ya. Jadi begitu ada stimulus, ada kejadian, kita sadari gitu ya, kita diam sejenak. Nah di situ baru kita memilih dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, perasaan yang baik pastinya, dan tindakan yang baik gitu. Kita geser, kita pilih tadi ya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir Bun. Pertanyaan terakhir. Apa ada cara untuk mengubah pandangan kita sehingga misalkan nih pendapat orang lain itu bisa kita anggap sebagai masukan yang konstruktif buat diri kita nih Bun, bukan sebagai ancaman. Karena pada saat kita nih sering kali nih Bun, pada saat ada orang yang mungkin berbeda pendapat nih sama kita ya, kita nih ngerasa kayak ancaman gitu Bun, orang itu tuh gitu. Nah gimana sih Bun, Bunda Devi melihat sebuah peran yang namanya empati di dalam berproses, di dalam proses ini antara berdamai terus ngedengerin kata orang, sehingga itu tuh bisa menjadi sebuah hal yang ya udah biasa aja. Nah itu kan nggak mudah Bun, karena seringkali kita pada saat ada orang tadi, orang yang berbeda pendapat, wah dia nggak pro sama kita gitu, beda caranya, wah dia kafir misalkan gitu ya. Padahal
Padahal hanya masalah perbedaan mungkin persepsi atau pendapat aja gitu Bun. Nah, menurut Bunda Devi gimana sih Bun cara supaya pendapat orang ini bisa dianggap sebagai sebuah hal yang menjadi sesuatu yang konstruktif untuk diri kita gitu loh Bun? Iya, betul. Memang ini tidak mudah gitu. Kalau kitanya ini belum bisa menggeser tadi ya, bahwa kita ini harus berhusnuzon terhadap apapun gitu. Karena dia berbicara seperti itu pun juga sebetulnya netral kok gitu. Kita aja yang memaknainya dengan negatif, dengan ketakutan, ada luka batin ya gitu, ada pengalaman masa lalu yang menakutkan, yang menyeramkan, yang menyedihkan, itu belum selesai dengan diri kita gitu. Jadi apapun yang hadir pasti kita memaknainya dengan negatif gitu. Nah, rasa-rasa ini yang tadi itu ya harus dihapus cepat, rasa itu gitu. Jadi masih melekat rasa itu gitu. Kan gini, pemahaman atau hidayah itu kan datangnya dari Allah ya gitu. Setiap orang itu beda-beda pemahamannya. Dia misalnya, saya pernah bersampingan dengan anak gitu ya, mendengar satu ceramah dari satu ustadz. Terus saya memaknainya begini, A, anak saya memaknainya B. Oh gitu. Jadi makna itu kan dalamnya dari inner, dari dalam, dari batin. Nah, ini menata dinamika ruang batin ini yang harus dilatih gitu. Harus positif terus, harus berbaik sangka terus gitu. Jadi apapun yang datang pasti baik. Seperti misalnya gelas itu setengah kosong setengah isi, kan ada orang, kalau orang yang traumatik gitu ya pasti bilang, ini mah gelasnya kosong, dia melihat yang kosongnya gitu. Tapi kalau untuk orang yang selalu bersyukur positif, dia melihat alhamdulillah masih ada airnya. Iya gitu, beda ya. Jadi itu persepsi orang itu dibentuk dari pikiran gitu. Nah, seperti itu analoginya. Jadi kita itu akan menerima perkataan orang, dilatih dengan yang baik, Kita nanti kalau dilatih nanti akan menemukan, karena ini keterampilan, teman-teman, ini keterampilan gitu. Saya pun juga karena ini murojaah ya. Ini murojaah, jadi terus dilatih. Kata-kata baiknya apa ya? Oh iya ini, gitu. Sibukkan pikiran kita dengan ini hal baiknya apa ya? Oh mungkin dia tuh gini. Oh dia maksudnya gini gitu. Ya, insya Allah jalannya memang itu, gitu. Iya Bunda, seru banget bahasannya ini. Bunda mungkin boleh nggak Bunda saya minta ada closing statement nih Bunda buat teman-teman yang masih terus-menerus ada di satu zona yang susah Bun, kita mau keluar dari zona itu gitu. Ya, jadi teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah kita bahas. Intinya bagaimana kita mengenali dan memahami lintasan pikiran negatif itu diawali dengan kita harus menyadari dulu gitu. Orang yang nggak sadar itu nggak bisa tumbuh gitu. Jadi harus mau gitu ya. Nanti kalau sudah mau, dia paham, nanti akan mampu gitu. Dia akan transformasi ke hal yang lebih menenangkan ya secara batinnya gitu. Jadi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan,
Kita pasrahkan saja sama Allah yang membuat masalah ini. Untuk hal yang bisa kita kendalikan, disitulah kita berupaya, karena itulah yang akan dihisab oleh Allah. Dan kita tidak akan ditanya untuk hal-hal yang di luar kendali kita, dan kita harus bijak membedakan di antara keduanya itu, agar kita menjadi hamba yang bisa berdamai dengan diri kita sebelum kita berdamai dengan orang lain, gitu. Itu saja. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih damai dan bijak ya. Insya Allah. Bunda, terima kasih waktunya, terima kasih buat ilmunya kali ini buat teman-teman semua. Semoga apa yang Bunda Devi sudah sampaikan kali ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Amin. Jangan lupa teman-teman untuk terus ngikutin konten yang kita sajikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau teman-teman ada mendapatkan manfaat dari setiap tayangan yang kita sajikan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.